Selamat datang kembali di channel Al Hilal Siagian. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat menyaksikan. Nah ini kebahasaan teks drama ya. Kebahasaan teks drama itu ada nomina dan pronomina. Ini yang biasanya muncul di drama ya, meskipun banyak kebahasaan yang lain. Nomina juga disebut dengan kata benda, merupakan jenis kata yang digunakan untuk menyatakan suatu benda yang dibendakan. Itu disebut dengan nomina atau kata benda. Pronomina adalah kata ganti benda. Kita akan bahas nanti apa itu nomina dan pronomina. Terus kata yang menggantikan benda atau nomina yang dimaksud itu juga disebut dengan pronomina atau kata ganti. Contohnya seperti ini nih. Pronomina ini terdiri dari pronomina persona, pronomina petunjuk, dan pronomina penanya. Mari kita bahas satu persatu. Pronomina persona berarti kata ganti persona. Persona merupakan arti dari untuk orang. Pronomina persona merupakan pronomina yang digunakan untuk kata ganti orang. Dengan demikian, pronomina persona ini bisa merujuk pada pronomina persona pertama, diri sendiri. Bisa juga merujuk pada pronomina persona kedua, orang yang diajak bicara. Atau bisa juga merujuk pada pronomina persona ketiga, atau orang yang dibicarakan. Ya, namanya kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Seperti itu. Pronomina persona pertama merupakan pronomina yang berbentuk baku dengan pemakaian kata yang berbeda. Pemakaian yang berbeda. Dengan kata lain, kata-kata pronomina memiliki porsi tertentu tergantung situasinya. Seperti pronomina persona pertama, saya, aku, daku, dan ku. Pronomina saya biasanya digunakan dalam situasi yang formal. Sedangkan pronomina aku biasanya digunakan dalam situasi non formal atau percakapan antara sahabat, teman. Pronomina daku digunakan dalam karya sastra. Daku ada lagi nanti kawannya, pronomina dikau. Kita mau lihat lagi. Nah, pronomina persona kedua merupakan pronomina dengan wujud kata-kata seperti kamu, anda, serta engkau. Kamu dan kau biasanya digunakan untuk seorang yang diajak bicara dalam situasi non-formal. Sedangkan kata anda lebih kepada digunakan dalam situasi formal. Adapun pronomina persona engkau atau dikau biasanya digunakan dalam karya sastra seperti puisi. Ya, sama seperti daku itu digunakan kata dalam sastra. Selanjutnya adalah pronomina persona ketiga, bisa berwujud dengan kata ganti dia, ia, nya. Kata ganti dia biasanya digunakan dalam situasi non formal, sedangkan kata ganti ia dan nya biasa digunakan dalam situasi formal maupun non formal. Jadi bisa dua aspek. Selanjutnya adalah pronomina penunjuk tempat. Ya, pronomina penunjuk terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pronomina penunjuk tempat, yaitu pronomina yang berfungsi sebagai penunjuk lokasi tertentu seperti sini, sana, dan situ. Yang kedua, pronomina penunjuk umum, yaitu pronomina yang mengacu pada hal yang dekat dengan pembicara atau penulis seperti ini dan itu. Yang ketiga, pronomina penanya. Pronomina penanya merupakan pronomina yang digunakan untuk pertanyaan yang bisa mengacu pada orang seperti siapa, barang seperti apa, pilihan seperti mana. Jadi ketiga hal ini berbeda ya. Ini jenis pronomina penanyanya. Orang seperti siapa berarti jawabannya pasti orang. Barang seperti apa berarti jawabannya pasti barang. Pilihan seperti mana berarti ada pilihan yang akan kita pilih. Mana yang baik, yang A atau yang B, berarti di situ ada pilihan. Nah, ini tadi yang disebutkan dalam kurung tadi ya, kramagung adalah penunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Bukan diucapkan tapi dilakukan. Dalam naskah drama, kramagung dituliskan dalam tanda kurung biasanya dicetak miring dan itu dilakonkan, tidak diucapkan. Contohnya seperti ini.
Nah, yang di dalam kurung itu dilakonkan tapi tidak diucapkan. Terima kasih, sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Jika ada pertanyaan, kalian boleh memberikan pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Bahasa Indonesia kali ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.